Murabahah adalah akad jual beli dalam ekonomi syariah di mana penjual terlebih dahulu membeli atau memiliki suatu barang, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan menjelaskan harga perolehan barang tersebut serta besarnya keuntungan atau margin yang diambil. Harga jual dan cara pembayarannya telah disepakati sejak awal, baik secara tunai maupun secara cicilan, sehingga transaksi berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif legal audit syariah, pemeriksaan akad murabahah tidak cukup hanya menilai keberadaan dokumen akad, melainkan harus menguji keseluruhan aspek syariah, mulai dari validitas rukun dan syarat akad, kesesuaian mekanisme transaksi, substansi perpindahan kepemilikan, pengelolaan risiko sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN MUI /4/2000 tentang murabahah, Fatwa DSN MUI nomor 111/DSN MUI /9/2017 tentang akad jual beli murabahah, Fatwa DSN terkait wakalah, tawid, dan tazir, kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHRS, prinsip umum muamalah atau maqasid syariah. Jenis-jenis akad murabahah. 1. Murabahah tanpa pesanan. Bank membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tanpa ada pesanan sebelumnya. 2. Murabahah dengan pesanan. Nasabah memesan barang kepada bank dan bank membelinya dari supplier untuk dijual kepada nasabah. 3. Murabahah dengan pesanan mengikat. Nasabah memesan barang kepada bank dan berjanji untuk membelinya sehingga nasabah tidak dapat membatalkan pesanannya. 4. Murabahah dengan margin bertahap. Margin keuntungan bank dibagi menjadi beberapa tahap pembayaran. 5. Murabahah dengan uang muka. Nasabah membayar uang muka kepada bank sebagai tanda jadi pembelian barang. Jenis-jenis akad murabahah ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank dan kebutuhan nasabah. Kayaknya sih apa sih ya? Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Kon kenang apa, Pis? Bening yang ngurus karena motor didorong-dorong. Motor tenang di jalan enak. Rispa, tok kamu headset. Bok tayo nulungi. Headset tok. Iya santai bae, rasa mucu-mucu. Joker takon sana motor didorong. Kenang apa? Tuh malah mucu-mucu. Bu kok, kita pengen mati-matian baik kek. Spionnya apa ya? Iya spion kok motormu kok spion dasar kaya anak-anak boy. Ya lah, intinya kue barang wingi mau kok baik. Kayaknya apa nih ya, orang ngerti lah ini kue. Kayak wis digawani bengkel dulu. Wis kok bolak-balik terus wingi kue ya. Kongon diganti oli. Tapi eman-eman mendingan gitu keseplak duitnya. Pimin ya. Ana cara arahin dia ora. Ide. Mending ganti motor bae daripada kayak iya wis putut teleng karenanya babu ora isin. Lah, ora ada duit, modong ke Senin Kemis pun ganti motor. Pimin ya. Kayaknya anak info kayak wingi kas nyebut. Iya, motor pada bae ning Bang. Pengen ngerti ora? Wis mana lah, musim mulut banget lah, males muter-muter kie. Ya pan sing anak ribane apa sing laka ribane ke ngerti kabeh ke ngotak nen infonya. Emang ana ya kayak di sing langka ribane. Anak, ya contohnya yang ingin main jokot ning bang. Pan,
ngotak you. Nah, tapi anak ya orangnya seblak si ciwis karo es teh pening seblak sultan Aman lah, kita gampang. Tapi nyumpinginnya sing motor ke apik, kalem, ora berisik ndek ku. nah bocah apa senengnya bisa pantesan mati puas temen kayak motor-motor brem orang marem gas sebelum rasa prenget-prenget itu lagi panas kayak gitu marah prenget juga melunya marah ya. Kayak ini karena kayak ngotak main info ya kok ikon mana apa mene panah pakai motor udah digawa harus usah lah motor kayak untuk gimana ganti motor ini sombong ya weh kayak orang marah mereka mah Mari Bu, silakan duduk. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Napis. Baik, Bu Napis, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pembiayaan motor Pak, tapi takut riba. Katanya kalau di sini bisa pembiayaan motor tanpa riba. Gimana caranya Pak? Insya Allah bisa Bu. Jadi nanti kami pakainya skema murabahah. Nanti biar saya jelaskan dulu ya Bu. Skema murabahah itu nanti pakainya 3 komponen Bu. Yang pertama dari kami bank, yang kedua itu dari mitra, yang ketiga dari supplier. Nah mitra itu dari Ibu sendiri Bu sebagai nasabah. Pada intinya transaksi ini tuh bank membeli motor lalu dijual lagi ke Ibu secara kredit. Begitu Bu. Jadi nanti ibunya membayar kredit ke kami Bu. Begitu. Bukan ke supplier. Misalnya harganya telah disepakati berapa, nanti Bu Napis tinggal langsung mengangsur ke kami. Berarti nanti saya nerimanya dalam bentuk uang atau motor Pak? Tidak Bu, jadi nanti Ibu nerimanya dalam bentuk motor. Oh. Nah seperti itu Bu Napis. Baik, untuk formulirnya nanti ini diisi ya Bu Napis. Nanti setelah diisi, nanti Ibu kembali ke sini lagi membawa formulir yang telah diisi oleh Ibu. Ya udah Pak, nanti saya pikirkan lagi. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Ibu. Baik, mari silakan duduk. Baik, gimana Ibu? Ini Bapak, saya yang kemarin konsultasi tentang pembiayaan motor. Ini formulirnya udah saya isi. Berarti Ibu Napis mau melanjutkan murabahah yang kemarin ya? Iya Bapak, saya ingin melanjutkan. Baik Ibu, untuk motor yang Ibu pilih itu di harga 20 juta. Nah nanti bank itu mengambil margin keuntungan sebesar 3 juta. Jadi totalnya 23 juta. Nah untuk kreditnya nanti Ibu mau ambil yang berapa bulan Bu? Kalau ambilnya yang 24 bulan itu angsurannya per bulan berapa ya Pak? Oke, berarti Ibu mau ambil yang 24 bulan ya. Untuk yang 24 bulan itu per bulannya sebesar 958.000. Nanti itu harganya dari awal sampai akhir itu nggak akan berubah Bu. Terkait terlambat membayar angsurannya nanti ada dendanya. Tapi perlu Ibu ketahui dendanya itu nanti masuk untuk dana tabaru, jadi tidak untuk keuntungan dari kami. Begitu Bu. Baik, saya setuju dengan harga dan cicilannya Pak. Mari kita lakukan akad Bu. Silakan Ibu tanda tangan di bawah sini ya Bu. Sebentar saya carikan pulpen dulu Bu. Baik Bu, silakan tanda tangan. Baik Ibu, dengan ini akad murabahah kita sah ya Bu. Untuk nanti motornya akan segera kami proses dan kirimkan ke alamat Ibu. Gitu ya Bu. Makasih Bu.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on a new chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I'm got name. I can't vibe in the wetter rain. Rather go and pop on mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Audit lembaga keuangan syariah adalah suatu proses pemeriksaan yang terstruktur, independen, dan objektif untuk menilai apakah laporan keuangan, tata kelola, dan seluruh operasional lembaga keuangan syariah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta wajib memastikan bahwa seluruh aktivitasnya tidak melanggar prinsip syariah, seperti bebas dari riba, gharar, maisir, dan sesuai fatwa DSN MUI. Audit pada lembaga keuangan syariah memiliki tujuan ganda atau dual objektif yang membedakannya dengan audit konvensional. Yang pertama, memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, memastikan kepatuhan syariah atau syariah compliance. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik atau public confidence. Yang keempat, mencegah risiko reputasi dan finansial. Untuk menjalankan fungsi audit yang komprehensif, lembaga keuangan syariah memiliki struktur tata kelola audit khusus yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Pertama, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang mana di sini ditempatkan oleh DSN MUI pada LKS. Dan DPS berfungsi untuk mengawasi, mengarahkan, dan memberikan opini syariah terhadap produk dan operasional bank. Yang kedua, Komite Audit dan Auditor Internal, yang mana bagian dari internal bank yang melakukan pemeriksaan harian atau berkala baik dari sisi operasional finansial maupun fungsi syariah auditor. Yang ketiga, ada audit eksternal, yang mana pihak independen dari luar bank yang disewa untuk mengaudit laporan keuangan secara keseluruhan pada akhir tahun buku. Nah, apa saja yang harus diaudit pada pembiayaan murabahah di sini? Yang pertama, keabsahan akad dan urutan kronologi. Yang mana di sini auditor itu wajib memeriksa tanggal pada dokumen untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran syariah. Yang kedua, transparansi harga pokok dan margin. Yang ketiga, pengadaan dan fisik objek murabahah. Yang keempat, perlakuan akuntansi, yang mana harus sesuai dengan standar akuntansi syariah terkait dengan pengakuan pendapatan dan denda keterlambatan atau takzir. Nah, setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, auditor akan merumuskan kesimpulan audit, yang mana kesimpulan ini menjadi penentu apakah produk murabahah di lembaga keuangan syariah tersebut dinilai sehat secara finansial dan bersih secara syariah. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi juga, Bu. Baik, Bu, silakan duduk. Bagaimana, Bu? Baik, Pak. Saya dari audit syariah, yang mana diperintahkan dari pusat untuk mengaudit bank syariah Bapak, khususnya terkait dengan akad murabahah. Baik, Bu. Kebetulan kemarin ada nasabah datang ke sini untuk transaksi murabahah berupa pembelian motor. Mungkin saya ambilkan dokumennya dulu ya, Bu. Boleh. Sebentar ya, Bu. Iya. Ini terkait dokumennya, Bu. Silakan, Bu. Barangkali mau cek dulu. Saya cek dulu ya. Silakan. Baik, saya mulai dari akadnya. Apakah dalam pembiayaan di bank itu ada pembiayaan terlebih dahulu membeli motor dari dealer sebelum menjualnya ke nasabah? Iya, Bu. Jadi kami menjalankan prosedurnya sesuai fatwa DSN MUI, yang mana bank itu membeli motor atas nama bank lalu menjual ke nasabah. Begitu. Oke. Apakah ada bukti kepemilikan sementara oleh bank? Ada. Bagaimana dengan penerapan harga jual ke nasabahnya? Jadi penerapan harganya itu kami kesepakatan di awal, motornya berapa, angsurannya mau ambil bulan berapa, dan juga kami mengambil keuntungannya berapa.
Begitu Bu. Jadi dari awal itu kami ada kesepakatan sama nasabah terlebih dahulu untuk mengetahui berapa angsurannya dan gimana nanti konsep angsurannya begitu. Berarti tidak ada perubahan margin selama masa cicilan ya gitu? Oh tidak Bu. Jadi harga itu tetap dari awal sampai akhir begitu. Untuk pembayarannya berarti menggunakan sistem cicilan? Iya betul sekali Bu. Jadi kebetulan kemarin nasabah mengambil yang 24 bulan dan kami sudah menyebutkan per bulannya berapa. Begitu. Lalu kalau misalnya ada keterlambatan itu gimana? Nah, terkait keterlambatan, kami ada denda. Cuma perlu diketahui dendanya itu bukan masuk ke keuntungan kami. Jadi itu dimasukkan nanti ke dana baru. Begitu Bu. Baik, setelah saya periksa secara umum transaksi ini sudah sesuai lah ya dengan prinsip murabahah dan yang fatwa DSN MUI yang telah disebutkan tadi. Terus proses pembelian, akad hingga pembayarannya sudah memenuhi ketentuan syariah. Kayak gitu paling. Alhamdulillah, kami berusaha untuk selalu menjaga kepatuhan syariah terkait transaksi yang ada di lembaga kami. Baik, ya semoga konsisten terus saya kayak gitu. Amin Bu, amin. Sudah cukup. Ini untuk dokumennya. Oh, iya, saya ambil Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Hati-hati Bu. Nah, jadi kira-kira begitu untuk gambaran skema murabahah pada penjualan sepeda motor. Dan yang perlu teman-teman ketahui dalam video tadi ada yang terlewatkan, yaitu jaminan. Pada perjanjian pembiayaan murabahah dalam Fatwa DSN MUI nomor 4 /DSN MUI /2000 pada pasal 8 ayat 1, jaminan pada dasarnya bukanlah suatu rukun dan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah. Artinya, menurut Fatwa DSN MUI, jaminan bukan rukun atau syarat utama murabahah, tetapi diperbolehkan untuk mengurangi resiko dan memastikan kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Jadi karena ini pembiayaan berupa pembiayaan motor, maka Bank Syariah dapat meminta jaminan, misalnya PPKP motor yang dibiayai atau aset yang lainnya dengan tujuan agar nasabah serius dalam memenuhi kewajibannya. Inilah kesimpulan dari video kami. Kunci keberkahan ekonomi syariah terletak pada sinergi antara ketelitian auditor, kejujuran pengelola bank, dan kekritisan nasabah. Mari kita bersama-sama mendukung sistem keuangan yang bersih, transparan, dan terhindar dari unsur non-halal.